Kristen agama yang pertama? Apa yang pertama sekali? Katolik bilang mereka yang pertama, Ortodok bilang mereka yang pertama. Saling baku hantam aja dulu mereka. Artinya saling klaim pertama sekali itu semua tuh ya. Saya minum vitamin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu Bang Nandar, saya mau nanya Bang Nandar. Bang Nandar, saya mau nanya. Itu kalau yang Islam masuk Kristen kan murtadin. Kalau murtadinnya balik lagi, jadi apa namanya Bang Nandar? Tetap mualaf sih istilah. Sebenarnya tuh mualaf itu kan dia- istilah. Enggak, mualaf itu mualaf, artinya dia akalnya kan mereka memang Islam. No, bukan. Mualaf itu artinya secara esensi kan hatinya yang dilembutkan untuk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Tanya Jawab Iman, tempat di mana Islam dan Kristen bertemu dalam ruang diskusi dan debat. Di sini, setiap argumen akan diuji dengan dalil, logika, dan kejujuran berpikir. Para apologet Islam akan menjelaskan kebenaran agama Islam dengan hujah yang kuat, sementara pihak Kristen akan bertanya dan berusaha mempertahankan keyakinannya dengan cara mereka. Ini bukan sekedar diskusi dan debatan, melainkan pembelajaran iman dan logika yang membuka mata kita tentang siapa Tuhan sebenarnya dan bagaimana manusia memahami wahyunya. Nah, singkat kata, mari kita lihat video sekarang. Silakan on cam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda Kristen atau Muslim saya tanya? Oh, saya Muslim. Kristen. Waalaikumsalam. Tuh Kristen. teman-teman ya, di dalam ajaran Kristen ini boleh berdusta dalam segala hal. Saya tanya apa agamamu? Muslim. Berubah jadi Kristen. Saya tanya sama kamu. Kristen. Baik, saya tanya sama Anda. Ya, saya tanya sama Anda. Ya, kenapa Ya, kan? Anda mengucapkan salam kepada saya? Saya tanya. Oh, di bahasa Arab, orang Kristen di Arab Enggak, menggunakan saya bahasa- tanya. bahasa- Baik. Saya tanya sama Anda. Arab. Baik, sekarang saya tanya begini. Bolehkah di dalam kitabmu mengucapkan salam kepada saya? Boleh apa enggak? Apa yang salah? Coba sekarang ada Bible-mu apa enggak? Sekarang Ada saya mau Bible-mu tanya apa begini, enggak? saya mau Sabar tanya dulu, brother, Saya mau brother. tanya. Brother, Brother, jangan kabur, saya jangan kan kabur. tamu di sini. Jangan kabur. Justru karena Anda Bukan tamu, begini, Anda nggak boleh. saya dulu. Justru karena Anda tamu, Anda nggak boleh mengintervensi dan menekan saya. Ya, Oh, saya jadi akan, Anda saya, mau- jadi saya, begini. Jadi- saya jadi akan menghargai mau Anda bertanya kalau sama saya, Anda jadi- menghargai saya. Ya, saya Oh. tanya sama kamu. Di dalam Bible-mu Gantian ya, adakah gantian ayat? ya. Sabar dulu. Gantian nanya ya. Sabar, iya, gantian. Baik. Di Ya. dalam Bible-mu boleh enggak seorang Kristen mengucapkan salam kepada saya? Oke, di dalam Bible tidak ada perintah larangan jangan ucapkan salam kepada siapa, enggak ada. Oke, sekarang Sekarang baca. saya, Ada sebentar, Bible-mu enggak sekarang saya? Sebentar, Ada Bible-mu apa enggak? Saya buktikan. Saya buktikan kamu mengatakan, barusan di dalam Bible-mu tidak ada larangan untuk mengucapkan salam kepada orang lain. Sekarang baca. Yohanes 2 Yohanes 1 nomor 10 dibaca. Saya mau nanya dulu. Ya, kau nanya dulu. Kita selesaikan ini. Segar-segar. Sebentar. Kita selesaikan ini dulu. 2 Yohanes 1 ayat 10. Dasar si berat. 2 Yohanes 1 nomor 10. Kau baca dulu di situ. Bodat Tagarang. Bujang Inam. Bodat. Gak mau ganti ya nih Bujang Inam. Bodat. Jadi pelan-pelan kalau Anda mau bertanya, saya nggak masalah. Tapi ya
Step by step, Bujang Inam. Ntar aku lihat di YouTube nih. Dar. Benar. Ya, ya. Ya, apa? Di ilustrasi channel Sunnah Nabi di YouTube itu fakta kelakuan nabimu. Kau tonton enggak? Dalil. Itu aja. Ini boleh gua tanggapi, boleh gua tanggapi. Dasar bodat. Belum apa-apa kabur lu, dasar bodat lagadang. Bujang Inam. Ya, gimana sih, cuma ngomong gitu doang. Naik tuh ngomong, selesaikan. Baru ngomong udah sunnah. Cari pendetamu, cari debater Kristenmu yang paling hebat, debat dengan saya. Online ayo, offline ayo. Dasar bodat. Baik teman-teman, ini aku cerita nih sebelum kita naikkan ya. Jadi kemarin saya dan Uniriva disupport oleh Mesia untuk menghadiri seminar yang diadakan Dr. Yonatan Purnomo, di mana judul daripada seminar tersebut adalah kontroversi kanonisasi Alkitab dan Injil Yohanes. Nah itu, dan bedah buku Injil Yohanes. Baik. Ketika saya bertanya, Ardiansah bertanya, Riva bertanya, bubuk itu Pak Dr. Yonatan Purnomo, nggak bisa jawab. Dan sayangnya hak siarnya itu, saya kan sudah bawa tripod tuh, sudah bawa HP untuk ngerekam, itu nggak boleh. Karena hak siarnya hanya AWF dan Dr. Yonatan Purnomo. Kalau misalnya nanti, ini mudah-mudahan di-upload, karena kalau di-upload blunder itu. Kalau di-upload blunder. Jadi Yonatan Purnomo itu pas ketemu Uniriva ngeh dia. Wah ini Uniriva ya? Iya. Pas ketemu saya dia masih menerka-nerka. Sini siapa ya? Kok kayak dengar suaranya, kok pernah, ini siapa ya? Karena saya yang di YouTube, saya yang di TikTok ini berbeda dengan saya kenyataan. Kalau kenyataannya ternyata berbeda. Apalagi waktu itu saya kepalanya botak. Ini siapa gitu. Yonatan Andar, Pak. Oh my God. Yonatan Andar. Iya, Pak. Loh kok beda? Namanya juga dunia pertiktokan, Pak. Orang yang tanpa kumis bisa jadi kumisan. Orang yang jelek bisa ganteng. Orang yang jelek bisa cantik. Oh begitu, ya. Saya tahu Anda. Tapi kok beda ya? Ya beda lah, Pak. Itu dunia pertiktokan, ada jenggotnya. Baik. Nah, setelah acara selesai, Ustadz siapa ya? Pak Edi Prayitno itu ngajak saya sama Uniriva. Sama Bang Ardiansah juga diajak, cuma Bang Ardiansah sama keluarganya jadi nggak bisa ikut. Bang Nandar, Uni, ada orang murtad katanya. Hah? Ada orang murtad? Iya, dia orang murtad itu, teman-teman. Dia lihat seminar ini. Ada orang murtad. Iya, Pak Edi, kenapa orang murtad itu? Iya, kita disuruh ngasih wejangan, kasih nasihat gitu ya. Akhirnya saya lapar itu, sama Uniriva tuh lapar, kita belum makan itu. Ya sudah, ditunggu di kafe. Kita akhirnya menuju sebuah kafe dekat SD Muhammadiyah 4 Surabaya, itu ada kafe di situ. Saya, Uniriva, ada Fahan, ada Pak Edi Prayitno dan kawan-kawan itu ke situ. Ada seorang wanita masih usia 20 tahun. Ya. Murtad dari Islam. Pertama karena pacaran. Murtadnya, ingat ya, ini gua bilang nih ya. Kalau Anda punya anak didekati oleh orang kafir, jangan mau. Iman itu harga mati. Dipacari oleh cindo, murtad. Sekarang sudah putus, tetapi tetap Kristen. Ibunya nangis, tolong dong kasih ini.
Wah, saya di situ Uniripa ya. Uniripa kan lebih bagus tuh cara penyampaiannya dari secara psikologisnya itu kan. Wah, hebat Uniripa tuh ngomong was wesos. Oke. Ada Pak Edi nambahin, saya juga nambahin. Oh, di Islam Yesus nabi katanya. Tapi dalam Kristen Yesus Tuhan. Kata saya, kamu sudah pernah baca Alkitab nggak? Saya taunya Yesus Tuhan. Saya kasih sama dia nih Matius 21 nomor 11. Coba kamu baca. Pokoknya kita gantian nih sama Uniripa. Jadi kita menginsapkan orang yang sudah murtad itu pelan-pelan dari ayat Alkitab. Nah, kebetulan kan saya bawa kitab Yunani. Saya sodorkan juga nih kitab Yunani. Coba ini kok ada ayat tambahan. Wah, pokoknya itu yang tadinya kasih saya kesempatan 40 hari katanya. Saya pikir-pikir dulu ya. Iya, 40 hari kalau masih hidup. Sedangkan umur tidak ada yang tahu. Jangan begitu, gas saja. Pokoknya saya dan Uniripa ini kita ini teman-teman, aku baru pertama tuh mengeluarkan segala kemampuan kami agar orang murtad ini kembali ke Islam. Alhamdulillah itu. Setelah dicecar, kalau tahu kan Uniripa ini kan retorikanya bagus, kalau Uniripa ini nggak pakai ayat Alkitab. Kalau Uniripa ini pakai secara mental psikologisnya di ini dulu, dihantam dulu sama dia. Sama Uniripa di ini dulu. Nah, setelah Uniripa selesai, baru gua hantam pakai ayat Alkitab. Yesus Nabi, Yesus punya Tuhan. Wah, segala macam lah. Original teks gua tunjukin. Wah. Terus dia bilang, saya itu sebetulnya udah ragu terhadap Kristen. Oh, aduh senang, kami semua di situ udah lega banget. Ini serius ya, tapi nggak bisa di waktu itu nggak kita rekam gitu kan, karena nggak boleh. Saya sudah ragu terhadap Kristen, tapi masih ada yang mengganjal. Apa tuh yang mengganjal katanya? Saya pernah didatangi oleh Yesus katanya. Gondrong, ya dia ini atau penampakan di langit dalam mimpi itu. Nah, untung waktu itu gua ingat dengan hadis yang sahih. Man ro'ani fil manami faqad ro'ani. Siapa yang melihatku di dalam mimpi, itu maka benar aku. Fa inna syaitana la yatamasalu bi. Karena setan tidak mampu menyerupai aku, memisalkan aku. Dek, aku kan panggilnya Ade karena usianya 20 tahun. Anaknya cantik lumayan ya. Kalau gua bilang, kalau ada orang yang bermimpi bertemu dengan Yesus kah, Ibrahim kah, itu jangan langsung percaya. Itu bisa jadi setan, iblis. Karena iblis mampu menyerupai siapapun. Ya, iblis tidak mampu menyerupai Nabi Muhammad kecuali kalau kita berjumpa dengan Nabi Muhammad. Itu pasti benar. Terus aku sampaikan hadis tentang tentang siapa man sami abi min umatin yahudiyun au nasraniyun falam tu'min bi dahulanar. Siapa yang mendengar aku baik Yahudi maupun Kristen dan mereka tidak beriman, maka masuk neraka. Udah goyah tuh, nangis mulai. Langsung itu udah tuh. Wah, gua baru pokoknya ceritanya ini lebih mengharukan daripada yang aku sampaikan ya, karena ini gua nggak bisa secara puitis menyampaikan. Tapi memang waktu itu kita itu kayak lagi bertempur gitu teman-teman. Pakai psikologi sudah, pakai ayat Bible udah. Untungnya aku kan bawa Bible bahasa Yunani ini. Kamu percaya dengan kitab yang ada penambahan dan perkurangan semacam ini? Ya. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Nangis orang. Udah gini aja deh. Kamu sekarang sudah ragu, sudah yakin mana yang benar? Sudah. Apa yang benar? Islam. Oh lah, langsung lah. Ya. Asyhadu alla, waduh, gua tuh baru berasakan ya bertemu dengan orang murtad kembali ke Islam itu. Wah, itu mengharukan. Aku aja kalau gua cewek itu nangis. Itu aja gua mau nangis. Ada orang yang istilahnya perjuangan kita itu nggak sia-sia gitu loh. Perjuangan kita ini nggak sia-sia. Kita ke Surabaya, kita ketemu orang murtad.
Oh, orang tuanya juga nangis itu. Bapaknya, ibunya, tantunya nangis. Anaknya kembali Islam. Waduh, teman-teman, makanya dakwah kristologi itu penting. Dakwah kristologi ini penting. Kita berdakwah di jalur kita masing-masing. Oh, itu gua sampai nih mantap nih. Wah, pokoknya nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Pokoknya gua nggak bisa menceritakan secara puitis ya. Intinya gua baru pertama orang Islam ini menjadi orang Kristen, orang murtad jadi Islam lagi tuh gua. Pokoknya gua di saat itu tuh nggak menyia-nyiakan. Istilahnya gua mengerahkan semua kemampuan gue agar orang ini balik lagi ke Islam. Oh. Tapi yang gua ikut terharu itu gimana? Saya sudah ragu katanya. Sudah yakin nggak benar itu. Terus kan di dalam seminar itu kan Ardiansah, Unri, Pak, aku tanya tuh. Pendetanya Pak Dr. Yonatan Purnomo itu nggak bisa jawab. Aku cecar tuh. Ardiansah nyecar, gua nyecar. Itu nggak tahu diupload apa enggak tuh. Soalnya kalau diupload blunder itu. Soalnya dicecar itu pertanyaan. Yang nyecar kan apologet semua. Ardiansah, gua, Rifa, ada lagi Pak Gus Betik. Ya, yang bertanya cuma gua, Ardiansah, Rifa, sama Gus Betik, 4 orang. Yang Kristen dia disuruh dia naik, cuma dia nggak bertanya, cuma menambahi jawaban Pak Yonatan Purnomo. Wah, pokoknya gue nggak bisa menceritakan ya bagaimana gue itu seolah-olah berjuang gitu ya, seolah-olah kita mau meraih orang yang hanyut gitu ya, orang yang hanyut ke sungai gitu, kita raih segala cara. Itu juga gue itu sama Rifa. Wah, metodenya gue pertama Rifa yang dulu yang ngomong sebagai wanita dengan wanita kan. Rifa nggak pernah bawa ayat Bible. Rifa ini pendekatannya secara psikologi gitu. Dia nggak bawa ayat Bible. Setelah Rifa selesai, baru gua hantam pakai ayat Bible. Tapi ini yang saya heran. Dalam Islam Yesus Nabi, tapi dalam Kristen Yesus Tuhan Tritunggal. Wah, kesempatan nih kan. Baca 1 Yohanes 5 nomor 7. Dia sendiri yang baca. Ayat palsu. Nah iya itu palsu. Palsu. Yesus itu hanya seorang nabi. Tunjukkan. Pokoknya gua menunjukkan ayat-ayat Bible itu, wah, 1, silakan baca. Jadi yang baca bukan gua, dia itu sendiri. Ya. Mana si Rifa sih? Kalau ada si Rifa nih, dia yang menceritakan nih. Mana Rifa? Gak ada si Rifa nih. Kalau ada mah bagus si Rifa nih. Bagus pokoknya itu. Silakan, on cam. Kokoron, Kristen atau Muslim? Nggak ada suaranya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Halo. Iya. Ada Bang? Ada? Iya, ada. Iya Bang Nandar, apa kabar? Feedback tapi feedbacknya gede banget. Kayaknya lagi ini nih. Lagi kayak Halo? Udah coba. Bang, udah jelas. Nah, ini baru nih. Halo. Iya, gimana? Ya Bang Nandar, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Tadi Kristen atau Muslim, ada Bang? cerita tentang Kristen atau Muslim? Bang. Ya, Anak tadi Tuhan. ada cerita. Sejak kapan Yesus punya sejak kapan Tuhan punya anak? Ya, gimana? Ya Bang Nandar. Tadi gimana ceritanya tadi dengan singer tadi? Ya, silakan Anda lihat sendiri dan dengarkan, sudah menyimak. Ya, jadi apa buah-buah roh tadi ya, Bang Nandar cerita lagu apa lagi tadi, buah-buah roh ya? Coba Anda hafal apa enggak? Saya cuman tapi saya nggak hafal lagunya itu tahun berapa itu Bang Nandar lagu itu? Coba masa nggak hafal sih orang Kristen, masa kalah sama gua nih? Latihan. Nih gua nyanyiin. Udah latihan,
Galatia 5 ayat 22 ya, kalau nggak salah ya. Iya, gue nyanyiin. Masa orang Kristen gak hafal, gue yang Islam hafal. Jadi dulu gue nyanyi nih. Anak-anak. Kalau tadi gue nggak bisa gitu karena wanita, gue nggak, takut dia nervous gitu kan. Kalau ini kan cowok, nggak apa-apa. Anak-anak kan kalau sekolah minggu itu kan yang dihadapi anak-anak kecil. Nah mungkin anak-anak kita nyanyi ya, kasih sukacita, itu nggak bakal nyambung kalau sama anak-anak. Anak-anak, ayo kita nyanyi yuk. Ayo. Kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, lemah lembutan, dan penguasaan diri. Oye. Itulah 9 buah roh. Ah, itu sama anak-anak. Kalau sama tadi kan itu wanita dewasa, jadi saya nyanyinya biasa aja. Coba Jadi sekarang Bapak. sebenarnya bukan 9 buah roh itu, Bang. Bang, itu bukan 9 buah, bukan. Ya udah. Itu bukan cerita Udah. tentang 9 buah roh. Aduh, coba buka ayatnya. 9 buah roh kok. Gimana sih? Coba sekarang Itu bukan 9 buah roh, Bang. Itu Ya udah buah terserah roh. adalah. Ya. Itu cuma buah. Iya, buah rohnya itu ada 9, makanya dibilang 9 buah roh. Coba dihitung ada berapa itu. Dan yang terakhir penguasaan diri. Jadi kalau nggak ada satu di antara misalnya ada kasih, ada sukacita tapi nggak ada damai sejahtera, itu belum jadi namanya buah roh. Jadi gitu loh Bang Nandar. Iya, saya nggak Ngerti, bahas Bang? itu. Yang saya nyanyikan itu 9 buah roh. Saya nyanyi, Pak. Saya nggak bahas dogma agama, saya nggak bahas doktrin. Saya nyanyi 9 buah roh. Saya nyanyi itu. Nah, coba yang Kristen hafal apa enggak nyanyiannya, coba. Atau kalaupun nggak hafal nyanyi, apa saja 9 buah roh. Masa kalah sama yang Muslim? Kasih. Apa satu? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, Salah lagi nih udah. kesetiaan dan penguasaan diri. Ada yang kelewat. Aduh. Boleh Bang Nih, Nandar, boleh buka kasih. Bible nggak, Bang? Ini nih. Masa orang Kristen minta Bible Ya. ke aku di Gramedia banyak. Kasih Saya sukacita, buka. damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri 9. Mantap. Gimana sih? Masa orang Islam ngajarin orang Kristen ini gimana caranya ini? Makanya saya mau belajar, Bang. Iya. Mau Dari belajar Katolik sama apa dari Anda. Protestan, Kokoron? Saya karismatik ya. Sebentar. Ini ada seripa nih, gua tunggu-tunggu dari tadi nih. Tapi Pak ya, ini ada cerita menarik. Nanti Bapak ini bagus nih, santun enak nih. Ini Pak, gua ada kisah menarik. Jadi saya sangat berterima kasih kepada siapapun yang mensupport Mesias.org dan kepada Siripa yang mendorong-dorong saya supaya ikut acara itu. Saya baru pertama kali bergumul, Pak. Ini dalam keimanan kami ya. Saya sangat terharu sama Siripa dan pokoknya kita semua itu ada Ustadz Edi, ada Ustadz Han gitu. Gua merasa terharu banget melihat orang murtad kembali ke Islam itu baru pertama kali gua. Ya. Bagaimana dianya tadinya kokoh nih. Kristus, sekali Kristus tetap Kristus. Tetapi setelah digempur nih, ya Uniripa menggunakan psikologinya. Uniripa itu nggak pernah menggunakan ayat di situ. Dia menggunakan nalar, logika, serang itu. Pak Edi sama Ustadz Han ini sedikit ngomong ya di situ ya, cuma pengantar lah. Di situ gua Uniripa banyak, terus gua pas Uniripa udah selesai gua serang tuh pakai ayat-ayat Bible, sama gua pakai Bible original text tuh gua iniin juga. Ini buktinya nih ayat-ayat tambahan apa. Dan gimana sekarang? Wah, Pak, saya jujur sampai mau nangis ya. Saya terharu itu. Saya baru pertama ya. Kalau ada orang yang mualaf, saya itu nggak pernah nangis. Ada orang asyhadu alla, itu biasa aja. Tetapi ini orang murtad kembali ke Islam ini, dan itu anak kecil, anak muda, saya sampai mau nangis. Cuma saya malu kan. Aduh, laki-laki kok nangis. Aku bukanlah Superman. Aku juga wakilku. Aku bukanlah Superman. Aku bukanlah Batman. Nah, kan ada lagunya kan. Ya, Ternyata, wah saya nangis itu sampai, aduh, Rifah,
Soalnya di depan saya Pak, jadi dipeluk ibunya, dipeluk tantenya, dipeluk bapaknya, anaknya dari Kristen, dari Islam masuk Kristen, kemudian masuk Islam lagi, sampai saya nangis itu. Enggak, maksudnya saya mau nangis. Lihat, wah, Rifa, lu coba ngomong cerita. Si Rifa ini malah. Bentar, belum pakai jilbab, sabar. Baik. Sama-sama. Selamat malam buat Bapak, saudara kita Kokoron. Apa kabar, Pak? Pak, apa kabar? Baik, Uni apa kabar? Alhamdulillah sehat. Selamat datang di Komalnya umat Islam ya, Pak. Harapan kita buka room seperti ini. Iya, Uni. Ini santun kita ya, Bang, harapan ini. kita tuh membuka room ini supaya kita saling mengedukasi. Mungkin kalau bukan saya yang belajar atau Bapak yang belajar, saling belajar aja gitu ya. Keren. Iya. Ini kalau biasanya Pak, kalau saya di komal-komal saudara saya yang Islam itu, sorry ya Pak, saya pasang alis dulu Pak. Saya harus pasang alis, pasang jilbab, pasang Iya, kode lu Pak. pasang Banyak, dulu Pak, deh. saya Lu ritualnya, pasang dulu. Pak, buka kamera ya. Gua Jadi, tuh gak terbiasa kalau lihat Rifa close kalau cam. Bapak misalkannya ada di komal ini, kami kasih Bapak kesempatan untuk bertanya tentang agama kami Islam. Tapi harapan kami jangan sampai ada penghujatan. Kalau Bapak tidak ngerti, mending Bapak tanya daripada Bapak menyampaikan sesuatu yang tidak kami imani dan bertolak belakang dengan apa yang kami selama ini ketahui, begitu. Supaya nanti kita tidak saling menghujat gitu. Ya, terkait tentang pemahaman kami tentang kekristenan, Pak. Kami ini belajar, saya belajar selama kurang lebih 7 tahun secara autodidak dan juga akademis, membaca jurnal-jurnal ilmiah dari Kristen. Jadi kalaupun Bapak mau menguji kepahaman kami atau bagaimana cara memahami kitab kalian dalam iman kami, dalam perspektif kami, boleh Bapak tanya ke kami nanti, oke? Jadi konteks Bapak di sini, harapan kami adalah bukan untuk ngeyel-ngeyelan, bukan untuk saling menghujat, saling membenci, tapi saling mengedukasi. Kalau bukan kami yang Bapak edukasi, kalau tidak kami yang mengedukasi. Gimana menurut Bapak? Siap? Iya. Siap. Setuju, siap. Ini nanti ceritain dulu biar bapaknya ini. Oke. Aku Oke, kita kemarin cerita hampir nangis. terkait tentang ini. Jadi kemarin itu alhamdulillah peristiwa On ini cam tidak dulu boleh Nifa. kami. Aku gak terbiasa Bentar kalau dulu, lihat gua belum pakai, gua belum nggak, pakai maksudnya lu jangan cerita dulu sebelum on cam karena Nggak nggak ada apa-apa. lihat mimiknya. Gak Ngapain terbiasa. lihat mimik-mimik? Nggak Mimiknya apa-apa. mimik. Iya, mimik gua aja gua ngerti. Jangan Maksudnya- pakai e ya Rifa. Mimik gua aja. Aduh, jangan pakai e lo mimik. Lu Mimik. wah. Bukan pakai e, pakai i, mimik. Mimik wajah, bukan pakai e. Oh, ngawur sih Mimik. Rifa ini. Pak, mohon maaf ya. Ini kakak saya ini suka gitu emang orangnya. Bukan pakai e, pakai i, mimik wajah. Iya. Apapun lah tulisannya, mau mimik kayak mau mimik kayak apa. Yang penting tunggu dulu. Pakai Gua e. belum pakai gua nggak bisa buka kamera kalau nggak pakai alis, ngerti lu? Lu tahu Iya kan enggak, kalau gua maksudnya jangan kehilangan pakai e, bukan mimik. Iya, Nandar Mimik bawel. wajah, bukan pakai memik. Ya, Aduh, mimik nanti wajah. kepleset bahaya lo. Ya Pak, ya mohon Jadi maaf Pak ya. intinya- Jadi kemarin itu ada saudari kita namanya masih Ari, tadi dia cek Jangan gua. Jangan sebut Namanya nama loh, Eci. ini takutnya Nggak ini. apa-apa, nggak namanya apa-apa. Eci, nggak masalah. Itu nama dia, banyak orang namanya Eci. Namanya Eci, teman-teman. Kita tidak bisa record, kita tidak bisa kontenkan karena ini faktor masalah keluarga. Kita nggak mau keluarga yang bersangkutan itu nanti terdampak aksi sosial di masyarakat, ya, seperti dibicarakan, viral, dan kita nggak mau itu. Jadi kita punya ada perintah dan ada komando dari dari Pak Edi Prayitno. Kita tidak boleh live kan, dan kita sepakat itu karena bagi kita nggak apa-apa, yang penting beliaunya kembali lagi ke fitrahnya sebagai seorang muslimah gitu. Nah, alhamdulillahirobbilalamin kemarin si Eci kita berusaha untuk jujur kepada dia bahwa kami tidak bisa mengislamkan Eci, tapi kami kalau diuji secara penalaran tentang agama, babak belur kalian yang beragama di luar Islam. Saya terangkan seperti itu. Lalu si Eci-nya kalau masalah rasa jangan berdebat sama saya. Ya, masalah rasa itu nggak bisa kita perdebatkan. Misalnya saya senangnya sama Oten, saya pengennya yang nggak bersunat, wah itu nggak bisa didebatin ya. Tapi kita bisa mendebatkan
rasionalitas, akal, logika, dan pemahaman tentang kitab suci. Itu bisa kita debatin, debatable itu. Tapi kalau misalnya, oh saya pengennya sama orang Cina, tapi saya Kristen, ya udah nggak apa-apa, terlanjut seleranya orang Cina, itu nggak bisa didebatin. Saya bilang ke dia begitu. Ya memang dia pindah keyakinan itu karena dia pacaran sama orang Chinese di Surabaya itu. Nah akhirnya setelah itu saya cuman tidak bawa ayat ya. Kenapa saya tidak perlu bawa ayat dulu? Karena bagi saya pengen tahu anak ini nalarnya jalan atau tidak. Kalau nalar jalan, itu apapun yang kita sampaikan itu nyambung nanti. Setelah diuji penalarannya, ternyata memang anak ini berpikir. Saya bilang, menurut kamu wajar tidak kalau Tuhan itu terkutuk gitu ya? Wajar nggak, maksudnya, atau kalau kamu bilang botol kecap ini adalah Tuhan, kita nggak bisa lawan karena kamu yang bilang gitu. Tapi masalahnya berpikir nggak kalau botol kecap ini layak nggak dijadikan Tuhan, pantas nggak gitu. Sampai akhirnya nanti Nandar memberikan ayat-ayat Bible bahwa Yesus adalah Nabi dan segala macam. Dan kemudian dia bertanya, pertanyaan yang dia itu adalah mana lebih dulu Islam daripada Kristen? Pertanyaan dasarnya misionaris kan begitu ya, bahwa Kristen lebih dulu ada, tapi kenapa Islam yang merasa benar, kan begitu. Lalu saya menjawab bahwa parameter benar salah itu bukan karena lebih dulu, karena kalau lebih dulu kenapa harus jadi Kristen? Jadi Hindu aja sekalian, Hindu lebih dulu ada daripada Kristen. Hindu lebih dulu ada. Itu pertama. Di Indonesia, di Indonesia ya. Di dunia Buddha. itu yang pertama. Di dunia, Hindu dulu. Bukan agama Yahudi ya? Enggak, kalau di dunia itu bukan Yahudi lebih dulu. Lebih dulu itu secara historis adalah kitab Veda. Bentar Nandar tuh lagi pakai jilbab. Abrahamik itu ya. Nandar gua pakai jilbab nih. Tadi tuh gua pasang alis Nandar, sekarang pakai jilbab. Ya udah lama banget sih lu. Tadi nyanyi dulu. Emang Nandar ini enggak Oke, saya nyanyi. buka kamera. Saya nyanyiin Rifa, ini bapaknya mau Pokoknya dinyanyiin, kalau lu buka diam dulu. kamera, pokoknya enggak bisa. Bang Nandar. Buka kamera. Bang Nandar. Bentar ya. Saya punya gitar Jadi, dua, satu Kristen, Bentar. Islam. Saya copot headset. Satu Oh, masa? Terus satu Kristen. Rifa, Ya? itu bapaknya lagi ngomong. Kalau saya Bang Nandar, kalau saya pakai gitar Islam, saya nyanyi lagunya gini. Wahai manusia, kalau si Nandar nggak usah nyanyi Nandar bahaya. budaya semua yang fana. Terus Pernah dengar lagunya itu Bang? lanjut itu bagus itu Ustaz Dery. Coba nyanyiin dulu. Coba iya. Wahai manusia, janganlah kau tertipu daya oleh semua yang fana. Lanjut. Bagus. Orang kaya mati, Orang miskin mati, raja-raja mati, biasa semuanya mati. Tuhan Kristen mati, Yesus pernah mati, Paulus mati, semuanya mati, nabi-nabi mati, Tuhan Kokoron mati, ibunya juga mati, bapaknya mati. Uni, lu di bawah meja Uni. Yang bener aja lu. Enggak, ini bukan di bawah meja, ini kasur tingkat nih. Oh alah, makanya gua kira lu lagi di kolong meja. Sorry ya nih ya. Aja Sorry di ya. kolong meja, gua di kasur. Siap. Aku nggak tahu. Kan gue kan petualang, wanita petualang, menginjili alam semesta dengan bertualang. Oke, kita lanjut. Terus si Eci ini Uni. tiba-tiba apa? Uni, kamu memberitakan Injil kemana aja? Ke alam semesta, ke seluruh alam, ke seluruh makhluk. Ada biawa, ada babi, ada anjing, semua aku injilin. Banyak yang masuk. Kamu Injil udah kamu baptis belum? Kan kalau firmannya kan beritakan Enggak. Injil dan baptis lah, udah dibaptis. Yesus belum? tidak pernah membaptis, Yesus malah dibaptis. Dan dibaptis itu dari kata baptizo. Baptizo itu adalah istilah untuk pertobatan di dalam iman Yahudi. Baptizo itu kan bahasa Yunani, bukan bahasa Yahudi. Nah, Yahudi itu mengenal istilah sama seperti kami mentahirkan diri. Jadi kalau perempuan habis datang bulan segala macam itu mandi, mencelupkan diri. Yesus itu sebenarnya kan dibaptis. Dalam baptis Yohanes itu baptis pertobatan. Di dalam iman Islam sama seperti mandi taubat, mandi junub dia itu. Karena dicelupin dia di Sungai Yordan. Coba kalau waktu itu di kolam renang, bukan kayak yang di pendeta gitu, bukan, tapi dia tuh
Jadi Yahudi, Islam dan Yesus itu punya kesinambungan memprioritaskan ketahiran jasmani dan rohani. Ketahiran jasmani itu ya dengan cara mensucikan badan gitu. Begitu. Oke, lanjut sih tentang kisah si itu tadi ya. Gue sambil minum vitamin ya. Nah, terus si Eci ini akhirnya tadinya tuh dia mau syahadatnya tuh 40 hari kemudian. Dia dikasih ibunya waktu 40 hari untuk berpikir ulang. Iya. Nah, jadi karena saya bilang apalagi yang mau kamu tunggu? Tadi kamu udah lihat Pak Yonatan Purnomo mengatakan seluruh kitabnya orang Kristen itu tidak dikanon. Apalagi coba mana dia, terus saya tanya dong, Kristen mana yang paling pertama kalau memang Kristen agama yang pertama? Apa yang pertama sekali? Katolik bilang mereka yang pertama, Ortodok bilang mereka yang pertama. Saling baku hantam aja dulu mereka. Artinya saling klaim pertama sekali itu semua tuh ya. Saya minum vitamin dulu, bismillahirrahmanirrahim. Gitu. Itu Bang Nandar, saya mau nanya Bang Nandar. Bang Nandar, saya mau nanya. Itu kalau yang Islam masuk Kristen kan murtadin. Kalau murtadinnya balik lagi, jadi apa namanya Bang Nandar? Tetap mu'alaf sih istilah. Sebenarnya tuh mu'alaf itu Mu'alaf kan kan dia- istilah. Enggak, mu'alaf itu Mu'alaf, artinya dia kan memang Islam. No, bukan. Mu'alaf itu artinya secara esensi kan hatinya yang dilembutkan untuk kembali patuh kepada Allah. Kalau hijrah lain lagi ya hijrah. Kalau Ya? hijrah itu berpindah dari tadi nih misalnya saya orangnya tuh suka nyanyi, suka dugem, suka bermaksiat. Terus saya memutuskan untuk kembali taat kepada Allah. Itu namanya hijrah. Hijrah itu kan berpindah sebenarnya. Oh, Dan konotasinya melulu dari negatif ke positif. Seperti itu. Begitu brotherku. Jadi ya, oh, jadi lanjut itu ya. Ya, kita lanjut ceritanya si Eci. Nah, tadi dia chat saya. Tadi si Eci-nya saya bilang begini, Eci, dia sudah syahadat kan? Eci, silakan. Ada apa-apa yang Eci mau pertanyakan tentang Islam, silakan tanya ke saya. Netizen tolong ya, tadi ada yang kirim duit 200 sama 500 kok nggak dikasih tahu ke saya gitu. Uang itu akan dibekukan kalau saya nggak tahu. Dan saya stop untuk menggalang donasi karena ternyata di undang-undang kita itu menggalang donasi itu harus ada izin sosial teman-teman ya. Karena kita bukan lembaga, bukan yayasan, kita nggak mau repot banget minta-minta izin untuk saudara kita yang terdampak, repot banget ya. Lebih baik kita stop donasi. Yang penting yang kemarin itu sudah terjadi. Kalaupun ada pemerintah yang marah ke kita punya laporan keuangan yang sangat jelas sekali ya, dan tidak ada yang dirugikan. Nanti terakhir kita kumpul untuk Aceh. Ya. Oh ya, buat program Mesia, alhamdulillahirobbilalamin teman-teman. Alhamdulillah kita sudah bayarkan belajar bahasa Ibrani. Nanti insya Allah besok Asran sama Gregorius sudah mulai belajar bahasa Ibrani. Yonatan Nandar, aku sama Bang Faruk sudah mulai belajar bahasa Arab. Kita yaitu nanti dibayarkan setelah mulai kursus. Nah, bahasa Inggris Bang Loading sama Gofur sudah mulai kursus hari ini. Bang Loading belum gara-gara dia kasih nomor handphone salah. Ya, dia yang salah. Jadi dia nggak di-invite ke grup. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bang Wan. Artinya para Mesia sudah mulai belajar. Saya masih pantau mereka, keseriusan mereka belajar. Nanti tahun depan kita akan tes kemampuan mereka setelah mereka dibiayai sama umat. Mereka harus bertanggung jawab. Kalau mereka dibiayai umat, apakah mereka itu serius atau tidak akan kita pantau. Sama. Nanti saya kalau nggak ngerti-ngerti juga bahasa Arab, berarti koplaknya minta ampun ya. Berarti jangan dibiayai lagi. Artinya gitu. Nanti Nandar juga gitu. Udah setahun belajar bahasa Arab, masih juga nggak ngerti apa-apa, nggak bisa lagi ya. Jadi kita memang mau melihat keseriusan para Mesia ini untuk menuntut ilmu. Karena Mesia ini adalah salah satu program pemberdayaan apologet, mengupgrade value dari para apologet, dan kita nggak mau apologetnya itu koplak ya. Kita nggak mau kayak Edis TV gitu ya. Udahlah DDO, goblok, koplak, menyesatkan, jelek lagi ya kan, bau lagi ya kan gitu ya. Seperti itu. Bang Koko, karena Bang Koko di sini Kristen punya dapat atau tempat untuk bertanya, silakan Bang Koko bertanya tentang Islam dan boleh bertanya tentang dialektika lintas iman, silakan. kalau saya tipe pemain sepak bola, saya itu pemain bertahan, Uni. Jadi saya nggak bisa nyerang. Lah bertanya itu memang harus nyerang gitu Bang. Bertanya itu bukan untuk menyerang Bang, bertanya itu untuk mengetahui sudut pandang orang lain atau pengetahuan orang lain Bang. Saya juga nggak tertarik saling serang menyerang, ngapain gitu loh. Kita nggak butuh saling serang, kita butuh di sini. Oh gitu cara memahaminya. Jadi abang paham, oh kalau Uni Rifa memahami Islam tuh begini ya. Kalau setahu saya beda ya sama Ustadz Abdul Somad. Nah terus abang kasih tahu ke saya, Uni, setahu saya kata Ustadz Abdul Somad begini, saya jadi tambah pinter. Kan kita saling mengedukasi di sini. Gunanya kita membuka forum begini kan untuk mengedukasi Bang, gitu.
Iya, iya, iya. Silakan. Atau ada yang mau Jadi- diangkat tema? Temanya apa Uni hari ini? Bang Nandar, temanya apa hari Ya ini? udah. Gini, Temanya adalah Yesus punya Tuhan. Sebentar nih. Segala kuasa di Komal ini kuberikan kepada Unirifa. Unirifa bebas mau nurunkan siapapun, naikkan siapapun, mau gedein siapapun, mau tema apapun saya serahkan kepada Unirifa. Jadi Koko jangan tanya ke saya ya. Silakan tanya ke narasumbernya Unirifa. Baik, segala kuasa telah kuberikan kepadamu, kamu tidak berkata-kata dari dirimu sendiri, kamu bisa berkata, kamu bisa berbicara karena kuasa yang telah kuberikan kepadamu. Karena Allah Subhanahu wa taala la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Masyaallah. Silakan Rifa. Ulas sekemadala war kemadaya. Silakan Uni. Ya, kok silakan saya? Ya abang mau tanya apa? Yesus punya Tuhan. Ya oke, baik kita bahas ya. Jadi Uni ceritakan gitu kan? Temanya Yesus. Ya itu temanya ya tema. Mungkin saya prolog dulu biar Bang Koko tahu. Nanti abang boleh meluruskan kalau memang dianggap saya salah. Tapi kayaknya sulit untuk meluruskan karena saya sudah lurus. Gimana mau meluruskan yang sudah lurus ya kan? Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ya sebentar saya prolog dulu ya Bang ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Nabiyya ba'da. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ahlihi wa ashabi ajma'in. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahul qawli. Hari ini kita berjumpa lagi di malam yang sangat syahdu ini ya. Semoga saudara kita yang mendapatkan bencana bisa dikuatkan oleh Allah, mental, psikologis, jiwa, fisik dan jasmani seluruhannya. Mereka kembali pulih dalam keadaan semestinya sebagaimana seharusnya. Dan saudara-saudara kita yang mungkin dalam keadaan kelaparan, semoga itu dijadikan sebagai penghilang dosa-dosa mereka. Seandainya mereka dalam keadaan syahid pergi berpulang kepada Allah, semoga mereka meninggal dalam keadaan syahid. Begitu juga dengan saudara-saudara kita Kristiani yang terdampak di Sibolga. Semoga kalian bisa selamat, kemudian pulih dan bangkit. Buat korban-korban yang terdampak, kami para Mesia hanya segitu yang bisa kami lakukan, mungkin sedikit, tetapi kami berhenti bukan karena kami tidak peduli, tetapi karena kami tidak bisa meminta izin kepada pemerintah kita karena terlalu ribet. Kami bukan lembaga, bukan yayasan, tapi alhamdulillah uang yang dari para Mesia kemarin sudah kami salurkan. Terakhir yang masuk hari ini dan kemarin itu akan kita salurkan ke Aceh. Daerah terdampak paling parah daerah Aceh Temiang dan Sumatera Barat, daerah Kecamatan Palembayan, di mana para Mesia berada di situ, yaitu diantaranya Tante Mika dan juga Bang Teku. Dan kita tetap pantau Bang Faruk keadaan beliau karena beliau juga ada salah satu korban dari bencana alam tersebut. Itu dulu prolog saya dan lanjut. Adapun kali ini kita membuka sebuah percakapan bersama saudara kita CNKRI tapi berbeda keyakinan bernama Bang Kokoran yang beragama Katolik. Dan seperti bukan yang Katolik, saya bukan Katolik. Pentakosta, Protestan, karismatik. Oke. Wah, ini kata Pak Yonatan Purnomo, abang ini tuh termasuk yang salah karena kitabnya tidak kanon, tidak menggunakan kitab kanon Konsili Hippo tahun 393. Pak Yonatan Purnomo berdasarkan seminar yang diadakan oleh Pak Yonatan Purnomo mengatakan seluruh kitab suci di antara 240 sekian negara itu tidak kanon alias KW, makanya salah. Nah, berkat karena ayat-ayat yang diluncurkan bertahun-tahun diimani oleh orang Kristen, bahkan orang Kristennya yang sudah meninggal, bahwa Yesus itu memiliki Tuhan, itu adalah ayat-ayat yang eksplisit tertulis ya, tertulis. Kenapa saya katakan begitu? Sungguh saya naik satu lagi akunnya karena saya ini ya ada apa namanya ini biar nggak ini biar nggak ini nih, satu lagi akun nih. Ntar ya, saya naik dulu satu lagi. Nah, jadi teman-teman ternyata Pak Yonatan Purnomo itu, ntar aku udah jadi moderator belum Nandar? Maaf ya Pak ya, terlalu ini, saya naikkan dua akun dulu. Ada Bang Wan naik nih, ntar saya naikkan Bang Wan dulu. Nah, mana Bang Wan tadi tuh?
Oh, baru naikkan, baru nampak Bang Wan, maaf ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Wan, maaf baru nampak. Assalamualaikum wabarakatuh nih. Terus lanjut aja. Aku juga Ya. mau di atas ini Oli. Jadi bantu nanti Bang Wan ya yang oten-oten yang mau naik nanti mungkin. Alright. Oke. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa Pak Yonatan Purnomo ini seorang doktor dan master teologi dan gelarnya adalah doktoral dan pernah kuliah di teologi, master teologi SH MTH kalau nggak salah. SH MTH dan dia membuat sebuah organisme, bukan organisasi ya, organisme. Apa perbedaan organisme dengan organisasi itu belum dijelaskan kemarin. Tetapi dia tidak membuat sebuah lembaga yang seperti LAI, tidak. Tapi Biblikos ini adalah basicnya penterjemahan Bible yang dikanon di Konsili Hippo tahun 393. Nah itu ya. Lalu kemudian Pak Yonatan Purnomo mengatakan seluruh Kristen di dunia itu tidak menggunakan kitab kanon, apalagi kalau dia LAI. Yang dikanon di Konsili Hippo itu adalah kitab suci, kitab yang dianggap suci yang memasukkan Deuterokanonika yang dibuang oleh Protestan. Maka dengan demikian Pak Yonatan Purnomo walaupun dia sendiri adalah Protestan mengakui bahwa Kristen-Kristen di 240-an negara itu tidak menggunakan kitab yang benar. Nah, itu menurut Pak Yonatan Purnomo hasil seminar kemarin. Tetapi bagi kami umat Islam, sebenarnya prioritas kami itu bukan membahas kitab kalian. Prioritas kami menyampaikan Islam sebagai ajaran rahmatan lil alamin dan melakukan pembuktian. Karena kalau hanya sekedar menyampaikan tanpa pembuktian itu namanya klaim. Ya. Klaim bahwa pernyataan bahwa saya itu istrinya Pak Prabowo, itu klaim. Maka saya benar-benar istri Pak Prabowo kalau saya bisa menunjukkan bukti-bukti data, misalnya foto pernikahan kami, buku pernikahan kami, begitu, dan bahkan pengakuan dari Pak Prabowo sendiri. Nah, itu bukti sebagai orang yang memang sah menjadi seorang istri. Artinya kalau kita mengaku-ngaku, kita harus bisa membuktikan klaim tersebut. Nah, sama. Ketika saya mengatakan bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin, maka sewajibnya saya harus membuktikan itu. Saya tidak boleh mengatakan Islam itu agama yang benar karena saya hanya Islam saja. Karena kalau seperti itu namanya adalah pernyataan klaim subjektif. Tapi saya adalah orang yang bahkan berani menantang seluruh alam semesta ini untuk membantah saya, pembuktian saya yang ilmiah bahwa Islam adalah agama benar karena kitabnya benar, penyampai firmannya orang benar. Nah, untuk menggugurkan argumen saya tantang siapapun untuk membantahnya. Dan untuk membuktikan itu, saya akan paparkan beberapa kajian ilmiah tentang pembuktian bahwa Al-Quran adalah kitab yang benar. Nah, Al-Quran sendiri dari kata qara'a yaqra'u Qur'anan itu tepat secara esensi dikatakan Al-Quran karena memang dibaca dan dilafazkan. Yang kedua, Al-Quran sebagai kalam ilahi itu juga terbukti secara esensi dengan tidak adanya pembuktian secara ilmiah yang mampu menyatakan bahwa Al-Quran itu terdistorsi dan bercampur dengan perkataan manusia. Dan yang kemudian adalah Al-Quran itu terbukti secara ilmiah tidak memiliki kontradiksi, bahkan disampaikan dalam Quran surah An-Nisa ayat ke-82. Bismillahirrahmanirrahim. Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah walajadu fihi ikhtilafan katsiran. Allah menyatakan seperti itu bukan hanya sekedar klaim, tapi 1400 tahun tak ada yang mampu mencari tahu Al-Quran itu penuh dengan kontradiksi dan tidak terbukti karena memang tidak ada. Padahal kalau kalian bilang tidak ada yang mencoba mencari-cari kesalahan Al-Quran, yang namanya dari sejak semula di abad ke-7 orang yang membenci Islam itu sudah ada yang disebut dengan Johannes Damaskus. Bahkan para orientalis sekelas Juan Louis Burckhardt, Snok Horgonye, mereka membaca dan mempelajari Al-Quran, bahkan mereka fasih berbahasa Arab dan menjadi penterjemah bahasa Al-Quran. Banyak para orientalis yang mempelajari Al-Quran bahkan menyamar menjadi Islam untuk membuktikan sebenarnya bukan Al-Quran yang benar. Sebenarnya tujuan mereka mustahile orang-orang Kristen yang belajar Islam itu tujuannya untuk membuktikan kebenaran Islam. Tentulah sebaliknya, secara motivasi, secara rasional mereka pasti ingin membuktikan bahwa Al-Quran bukanlah kalam ilahi atau firman Tuhan karena mereka tidak berkeyakinan Islam. Nah,
Izutsu Toshihiko, Louis Ma'aluf adalah orang-orang yang non-Islam yang mengkaji Al-Quran dan menjadi penterjemah bahasa Arab, bahkan memiliki kamus. Artinya, ribuan tahun lamanya, 1400 tahun lamanya, manusia manusia ditantang untuk membuktikan bahwa Al-Quran bukan kalam ilahi. Namun secara ilmiah tidak ada satupun jurnal ilmiah yang mampu membuktikan Al-Quran kontradiksi dan terdistorsi. Bagaimana dengan Bible? Bible tidak perlu umat Islam turun tangan untuk menyatakan Bible itu karangan manusia dan penuh dengan kontradiksi. Tidak perlu kami turun tangan. Sekelas Dr. Bart Ehrman adalah seorang pakar Bible sendiri menyatakan bahwa Bible ini bahkan tidak jelas. Tidak bisa uji epistemologisnya lulus. Satu. Yang kedua, tidak bisa dikatakan firman Tuhan karena bercampur. Yang ketiga, terlalu banyak distorsi dan kontradiksi. Dan kemudian kemarin tanggal 6 Desember saya dan Yonatan Nandar berkesempatan bertemu dan mendengarkan seorang dokter bahasa Yunani. Dia menjadi penterjemah Bible bernama Yonatan Purnomo. Dia mengatakan bahwa Bible ini banyak terjadi kesalahannya, apalagi ke masalah terjemahan. Kenapa? Karena kodek yang digunakan oleh orang Kristen dari LAI itu tidak kanon, karena tidak menggunakan kodek konsili Hippo tahun 393. Inilah pernyataan kontroversi dari Yonatan Purnomo. Tak perlu umat Islam menyerang kekristenan, tapi ternyata kekristenan itu sudah memang berantakan di internalnya. Ya, maaf, itu fakta. Apa bukti saya menyatakan Kristen sudah berantakan di internalnya? Dengan banyaknya denominasi, dengan banyaknya denom-denom yang jumlah kitabnya berbeda-beda. Contoh, Ortodok 80-an kitab suci, Katolik 72, Protestan 66. Perkara sumber pengetahuan tentang Tuhannya saja itu berbeda jumlah. Tidak ada Syiah dan Islam berbeda jumlah surah, nggak ada. Sesesat-sesatnya Syiah, mereka tidak pernah menyatakan bahwa Quran kami itu 200 sekian surah, Quran kami itu cuma 50 surah. Tidak ada. Tetap bahkan sekelas huruf muqatta'at alif lam mim pun antara Syiah sesat-sesatnya Syiah dengan Sunni tidak menjadi pertengkaran. Tapi di Kristen, jangankan tentang doktrin siapa Yesus, sampai detik ini berbeda pendapat. Sedangkan jumlah kitab sucinya saja mereka tidak sepakat. Tanya Ortodok 80 sekian, 83. Tanya Katolik 72. Tanya Protestan 66. Ya, artinya dengan demikian bagaimana mungkin kami dengan kalian menyamakan perspektif secara keilmiahan? Kalian sendiri kitabnya tidak jelas. Silakan Bang Filipus kalau mau rekam. Boleh. Ya. Begitu. Nah, maka pernyataan seluruh umat Islam dalam perdebatan menyatakan bahwa orang Kristen menggunakan kitab Spanyol, Sparonyolong, kitab palsu, itu ternyata dibenarkan oleh Bapak Yonatan Purnomo. Ya, artinya omongan kami itu tidak lagi berbau kebencian karena memang itu fakta. Dan bukti kalau ini fakta telah disupport pernyataan ini oleh seorang dokter teologi bernama Yonatan Purnomo. Jadi kami bisa mempertanggungjawabkan omongan kami bahwa kitabnya umat Kristen adalah kitab KW. Istilah itu yang digunakan oleh Pak Yonatan Purnomo kemarin di dalam seminarnya, menyatakan bahwa 240 negara menggunakan kitab KW. Sorry, saya sambil ngecas HP dulu. Nah itu Pak, siapa nama beliau ini? Saudaraku, brother, yang bisa saya sampaikan sebagai prolog. Mungkin ada yang mau ditanggapi, dipertanyakan, silahkan, waktu dan tempat. Uni, secara sederhana, pertanyaan sederhananya, kalau dikatakan yang ini palsu, yang aslinya seperti apa, Uni? Kalau menurut Pak Yonatan Purnomo, kitab Kristen yang aslinya itu adalah hasil kanonisasi Konsili Hippo tahun 393. Menurut Pak Yonatan Purnomo, dia yang punya. Masalahnya kemarin kami tanya, Yonatan Nandar bertanya, mana manual skripnya? Tidak ada. Nah, berarti kalau udah dia sendiri aja tidak ada, berarti kan dia berbohong dong. Nggak Nah, bisa dia berbohong. dituduh, nggak, Pak. Kalau berbohong itu gini, berbohong itu mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan kenyataannya. Nah,
dan menyatakan benda ini palsu, Pak. Saya bilang ini palsu, ndak mesti harus ada yang asli loh, Pak. Saya bisa membuktikan kalau ini berbeda dengan yang asli, itu ndak mesti harus saya tunjukkan yang asli. Gini, misalnya gini ya, dikatakan ini adalah vitamin D. Lalu ketika kita cross check ini yang kita kaji. Apakah ini betul vitamin D? Setelah kita masukkan ke laboratorium ternyata ini adalah racun. Maka ndak perlu ada yang asli untuk membuktikan bahwa ini palsu, Pak. Cukup kita kaji yang mengaku asli ini aja. Jadi cara membuktikan sesuatu asli itu parameternya ndak harus membandingkan dengan yang asli. Kenapa? Karena dengan mencari tahu bahwa ini palsu dan ternyata memang bermasalah, ya itu sudah ketahuan kalau itu ndak benar gitu loh. Seperti itu, Pak. Kita lagi nggak jualan tas Hermes yang asli ya, Pak ya. Kalau tas Hermes itu ya dibandingkan, tapi ini kita bicara kitab suci. Maka parameter kitab suci itu seperti apa? Nah, bahkan ya Pak, mohon maaf nih ya, jangankan Pak Yonatan Purnomo dan orang yang mengatakan Bible itu dipalsukan, secara ilmiah kalian Kristen mengakui kok kalau Bible itu bisa dipalsukan. Bapak tahu arti apokrifa? Bapak Tidak. tahu nggak kalau nah, kalau Bapak belajar kekristenan, Bapak cari yang namanya istilah apokrifa. Apokrifa itu artinya adalah Injil yang disembunyikan sebetulnya. Ya, Injil yang disembunyikan. Maka ada yang disebut dengan Injil Filipus, Injil Maria Magdalena. Ya, dan itu tidak dianggap Injil, dianggap sebagai kitab palsu dan dijadikan apokrifa atau disembunyikan. Kan apokrifa itu artinya terselubung, tidak resmi gitu. Nah, sama seperti apa dijelaskan ada kitab Barnabas ya kalau nggak salah ya. itu masuk dalam kodeks Sinaiticus, padahal itu ada surat Barnabas kemudian dikeluarkan karena tidak dianggap sah gitu. Nah, Mungkin itu bertentangan isinya. artinya tanpa perlu menemukan mana kitab asli, kita tahu kalau kitab ini bisa dianggap bisa dipalsukan menurut kalian sendiri, bukan kami yang bilang. Nah, parameter kalau kita beda ya Pak ya. Kita ini lagi bahas kitab suci loh, lagi bukan bahas mana yang mana yang tas KW, tas palsu, tas asli, bukan. Kita lagi membahas tentang kitab suci. Nah, untuk membuktikan bahwa ini bukan kitab suci, kita akan menentukan beberapa parameter. Pertama, apakah ini betul-betul terjaga, apakah kontradiksi, apakah ini tahu epistemologisnya. Ya kalau tidak, kenapa harus dikatakan itu suci? Seperti itu. Jadi saya berbicara itu bukan dari ranah saya sebagai Islam ingin menyerang Kristen, itu tidak. Itu menurut saya bukan pernyataan serangan, tapi lebih ke kenyataan akademis yang harus diterima saudara-saudara Kristen, supaya ya saya juga mengajak saudara-saudara saya Islam itu tidak debat kusir gitu. Karena ternyata selama ini ngapain kita berdebat, orang yang diperdebatkan ternyata kitab yang tidak jelas kok, kitab yang salah kan begitu. Cuman kembali lagi setiap orang punya motivasi beda-beda. Seperti Kang Chan bilang, terkadang kita perlu untuk mengulang-ulang untuk bicara seperti ini karena banyak teman-teman kita yang nonton tuh jangan-jangan baru nonton gitu kan. Jadi nggak apa-apa dia tahu apa yang kita lakukan di sini, ternyata mengulang kembali supaya teman-teman Kristen itu tahu bahwa kami di sini tuh ingin mengedukasi, ingin berbagi ilmu pengetahuan seperti itu. Sebentar ini ada Pak siapa namanya? Najamuddin. Teman-teman yang mau naik silakan saya naikin, tapi saya prioritaskan dulu saudara kita yang sudah ada di atas ini. Pak Kokoron bertanya atau membuat pernyataan. Monggo Pak. Ini kalau saya boleh tahu, apa sih tujuan mereka kalau misalnya orang-orang di awal itu untuk memalsukan Bible itu sendiri, ada kepentingan apa dengan itu gitu nih? Sehingga Pak, kalau kita bicara mindset ya, kalau kita bicara niat Pak, niat itu hanya yang melakukan yang tahu ya Pak. Tetapi kita bisa menganalisa. Kalau Bapak belajar sejarah kekristenan, Bapak akan tahu bahwa dulu gereja-gereja itu punya kepentingan sendiri-sendiri Pak. Ya, mereka itu punya doktrin, bahkan surat-surat yang lebih dahulu ditemukan itu surat Paulus. Artinya sudah pengajarannya oleh Paulus, nanti baru gereja mensupport pengajaran itu dengan mengumpulkan kitab-kitab yang mendukung ajaran itu. Makanya terjadi kanonisasi. Ngerti gak? Misal nih, saya ajarkan Bapak begini. Saya ajarkan bahwa Bapak ini adalah seorang Tuhan. Ya, maka saya menggaung-gaungkan Bapak Tuhan. Maka orang-orang yang mendukung saya
itu ketika bertemu dengan buku-buku atau kitab-kitab, mereka tidak lagi melihat kitab itu sebagai sesuatu yang harus dikaji secara ilmiah, tapi apa? Mereka cari mana ayat-ayat yang mendukung pernyataan saya, maka mereka kumpulkan, mereka tetapkan alias dikanon menjadi kitab suci. Jadi, kalau Bapak bertanya motivasinya banyak, Pak, untuk mendapatkan jemaat, untuk mendapatkan eksistensi. Jadi banyak, tergantung pada orangnya, ya. Kalau saya tidak tahu persis niatnya mereka karena saya nggak kenal dengan mereka gitu. Itu Pak. Uni, saya boleh tanggapin? Menanggapi yang mana Bapak? Ya, jadi Uni berbicara bahwa ini ada maksud-maksud, ada apa, memenuhi kebutuhan orang tertentu, memenuhi kebutuhan orang-orang tertentu. Tapi gini Uni, ini kan sebagai suatu firman Alkitab itu kan sebagai, kita mempercayai sebagai firman Tuhan. Kalau itu namanya firman Tuhan, suara Tuhan, kalau tujuannya dari awal diselewengkan, nggak mungkin sampai hari ini, sampai detik ini, Alkitab itu masih ada. Dan itu masih menjadi pegangan orang Kristen. Itu loh. Ini. Alhamdulillah, diskusi ini mengingatkan kita bahwa perbedaan bukan alasan untuk bermusuhan, tetapi kesempatan untuk saling memahami. Kita boleh berbeda dalam keyakinan, tetapi semua manusia sama dalam pencarian akan kebenaran dan kedamaian. Semoga diskusi ini membuka hati, meluruskan pandangan, dan menguatkan iman kita untuk terus belajar tanpa merasa paling benar sendiri. Jika ada hal yang menurutmu menarik, menantang, atau mungkin bertentangan dengan pandanganmu, sampaikanlah dengan cara yang baik dan beradab di kolom komentar. Karena sesungguhnya, adab dalam komentar adalah cerminan dari keimanan seseorang. Terima kasih telah menyimak sampai akhir. Semoga Allah memberi petunjuk kepada siapapun yang sungguh-sungguh mencari kebenaran. Sampai ketemu lagi dan tunggu video selanjutnya diskusi dan debat apologetik Islam dengan oknum Kristen lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.